Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu mencari materi tentang strategi produk. Pengertian strategi produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya, dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Hanya dengan kepuasan konsumen, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi, kepuasan konsumen haruslah menjadi dasar utama bagi perencanaan strategi produk. Dengan demikian, produsen atau penjual harus menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Perusahaan yang berusaha memasarkan bermacam-macam produk sering disebut menjalankan atau produk portofolio atau portofolio produk. Produk dapat mencakup benda fisik, jasa, prestis, tempat, organisasi, ataupun ide. Berdasarkan atas pengertian produk di atas, maka terdapat 3 aspek dari produk yang diperhatikan agar memudahkan dalam mempelajari strategi produk, antara lain: 1. Produk inti. Produk inti merupakan inti yang ditampilkan oleh suatu produk kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. 2. Produk yang diperluas, yaitu mencakup berbagai tambahan manfaat yang dapat dinikmati oleh konsumen dari produk inti yang dibelinya, yang dapat berupa pemasangan instalasi, pemeliharaan, pemberian garansi, serta pengirimannya. Perluasan manfaat suatu produk dapat dilakukan dengan memahami serta kemudian menerapkan suatu konsep yang disebut dengan generic need atau pangkal kebutuhan adalah manfaat real yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pembeli terhadap produk yang dibelinya itu. 3. Produk formal. Produk formal ini yang lebih dikenal oleh kebanyakan pembeli sebagai daya tarik yang tampak langsung atau tangible di mata konsumen. Dalam hal ini ada 5 komponen yang terdapat pada produk formal, yaitu: 1. Desain atau bentuk atau coraknya. 2. Daya tahan atau mutunya. 3. Daya tarik atau keistimewaan. 4. Pengemasan atau bungkus. 6. Nama merek atau brand nama. Jenis-jenis atau klasifikasi produk. Berikut merupakan susunan dari klasifikasi produk yang dijelaskan sebagai berikut: A. Bahan tahan lama. B. Bahan tidak lama. C. Jasa. D. Barang konsumsi. Atribut produk. Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli, dan apabila sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembelinya, maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh konsumen serta menjadi produk yang berhasil. Atribut produk dapat berupa sesuatu yang berwujud atau tangible, atau berupa desain produk, bungkus, merek, dan sebagainya, maupun sesuatu yang tidak berwujud atau intangible, misalnya nama baik yang sudah terkenal dari perusahaan penghasil barang tersebut.
Dengan memberikan nama merek yang tepat akan dapat menimbulkan kesan serta image yang baik dari konsumen terhadap perusahaan kita dan produk yang kita pasarkan. Terdapat pula atribut yang terdiri dari kemasan, merek, gambar logo, atau trade merek maupun labelnya, sehingga suatu produk akan dipandang oleh konsumen berbeda dengan produk yang dikeluarkan oleh pesaingnya. Konsep produk. Konsep konsumen akan memiliki konsep atau pandangan tertentu terhadap suatu produk. Biasanya dalam memberikan arti atau kegunaan konsumen memiliki dua macam kegunaan. Yang pertama yaitu arti teknis. Arti teknis atau fungsi teknis dari suatu produk merupakan pangkal tolak dari esensi suatu produk. Oleh karena itu, maka fungsi teknik ini sangat disebut sebagai produk pangkal atau produk generik. Arti atau kegunaan teknis yang kedua yaitu non-teknis, yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam aspek sosial, yang sering dikenal sebagai aspek kebutuhan manusia atau kebutuhan pangkal. Atribut produk yang bersifat teknis tercermin pada produk itu atau merupakan inti dari produk, sedangkan atribut produk non-teknis dapat ditampilkan dalam beberapa macam bentuk, antara lain: 1. Desain produk atau bentuk produk merupakan atribut produk yang sangat penting untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik kemudian membelinya. 2. Bungkus atau kemasan produk. Cara pengemasan atau pembungkusan yang baik akan menguntungkan perusahaan karena berbagai hal berikut. 1. Bungkus yang indah atau menarik akan menambah hasrat untuk membeli. 2. Bungkus yang khas akan mempermudah pembeli mengingat produknya. 3. Bungkus yang baik akan melindungi kualitas atau mutu produk. 4. Memudahkan pengangkutan atau transportasi. Kelima, memudahkan penyimpanan dan penyusunan di rak. 3. Merek. Nama merek diperlukan untuk membedakan dalam memasarkan produk hasil produksi suatu pabrik dengan pabrik lain, dapat digunakan sebagai penilaian kualitas produk perusahaan oleh sebagai pembeli. Trade merek atau merek dagang. Simbol merek adalah sebagian dari brand yang dinyatakan dalam bentuk simbol atau logo, desain, warna, dan huruf tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.